Islam menempatkan orang alim pada posisi yang lebih tinggi dibandingkan orang yang punya nasab tinggi. Terang Kiai Afifuddin Muhajir, Wakil Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU. KH Afifuddin Muhajir menegaskan bahwa Islam menempatkan orang alim atau berilmu pada posisi yang lebih tinggi dibandingkan orang yang punya nasab tinggi. Kapan beliau menyampaikan itu? Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara pada Annual International Conference for Islamic Studies (AICIS) 2023 di Surabaya, Kamis 4/5/2023, dilansir Kemenak. KH Afifuddin Muhajir menegaskan hal itu sebagai prinsip kesetaraan dalam Islam. Adakah contoh orang alim tanpa nasab tinggi? KH Afifuddin Muhajir menceritakan kisah Rafi bin Mahram yang dikenal dengan sebutan Abul Aliyah. Ia adalah bekas hamba milik seorang wanita Bani Riyah yang kemudian menjadi tabi'in yang sangat teliti dari penduduk Basrah dan terkenal dengan ahli fikih dan tafsir. Kata Kiai Afif, dijelaskan bahwa Abul Aliyah memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan Ibnu Abbas, yang tidak lain ialah sepupu Nabi Muhammad, sedangkan seluruh kaum Quraisy berada di bawah Ibnu Abbas. Artinya apa? Sebenarnya tentang posisi tinggi dalam Islam adalah suatu hal yang sudah tuntas dan tidak perlu diperdebatkan lagi, apalagi kalau hanya sekedar membanggakan nasab. Perbedaan yang ada di Indonesia maupun golongan itu adalah sunnatullah. Itu tetap harus dijaga untuk menjadi suatu keutuhan sebagai persatuan dan keunikan. Tidak usah ribut, tidak usah ada pembedaan, karena perbedaan itu biasa saja. Lebih lanjut, gelaran AICIS 2023 itu sendiri menghasilkan piagam Surabaya sebagai berikut. 1. Rekontekstualisasi semua doktrin dan pemikiran keagamaan yang tidak sesuai dengan prinsip martabat manusia, kedamaian, dan keadilan. 2. Menjadikan maqasyid syariah, tujuan tertinggi hukum Islam sebagai prinsip penuntun reformulasi fikih. 3. Definisi tujuan dan ruang lingkup fikih harus didefinisikan ulang atas dasar integrasi pengetahuan Islam, ilmu sosial, dan hak asasi manusia untuk mengatasi masalah kontemporer. 4. Menafsirkan ulang semua doktrin fikih yang mengkategorikan dan mendiskriminasi manusia atas dasar agama atau etnis, seperti konsep kafir dhimmi dan kafir, atau memandang selain muslim sebagai tidak setara dan warga negara kedua. 5. Menolak penggunaan agama untuk kepentingan politik. Fenomena politik identitas, khususnya yang berbasis agama, harus ditolak keras. 6. Memelihara keberagaman dalam hidup berdampingan yang toleran dan damai, yang menerapkan prinsip moderasi, kesetaraan, dan keadilan beragama. Sudah tidak perlu memperdebatkan kepastian, ilmu dan nasab terkadang memiliki hubungan. Nasab dan nasib akan ada pada orang yang memiliki ilmu yang diamalkan. Nasab yang sudah baik akan terjaga jika tetap berpegang pada ilmu yang diamalkan.